Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat bertemu kembali saudaraku di acara Menara Doa Online. Sangat bersukacita sekali siang hari ini bisa bersama-sama berdoa serta memuji Tuhan. Karena inilah makanan kita. Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya di samping ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu sebabnya mari kita memberi makanan rohani kita siang ini supaya kita bisa hidup yang sebenarnya hidup. Puji Tuhan. Ayo saudaraku, saya ajak saudara untuk berdoa. Bapakku yang baik, Roh Kudus, terima kasih Engkau selalu memelihara, memberkati, menuntun hidup kami sehingga kami diberi kecukupan, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat jasmani, teristimewa, berkat-berkat rohani. Saat ini kami mohon pimpinan Roh Kudus supaya doa penyembahan kami dapat terhubung dengan pribadi-Mu. Bantulah kami Roh Kudus dan teman-teman semua yang menyaksikan acara ini. Tuhan, berkenanlah hadir di tengah-tengah pujian umat-Mu. Karena Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai menara doa siang hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sementara saudara beraktivitas, kita bisa memuji nama Tuhan. Karena Tuhan adalah roh dan siapa yang menyembah Dia tidak harus di Yerusalem, tidak harus di Gunung Kerisim, tetapi hati yang menyembah. Itulah kunci penyembahan yang dikenan Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, shalom pemirsa yang dikasih Tuhan. Mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya saat kita berkumpul, 2-3 orang berkumpul, di situ hadirat Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita semua. Mari kita berdoa, mari kita memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan.
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan sama-sama anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dari awal pujian-pujian ini, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. angkat tangan kita sama-sama katakan, Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. anugerah-Mu, Anugerah-Mu,
anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Angkat tangan kita, katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, ya Yesus. anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sembah, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory. Engkau Tuhan yang baik. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Tuhanku ajaib. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi bagi para pendengar, bagi para pemirsa. Oh, Tuhanku yang kuasa memberkati, melindungi. Ya Tuhanku, haleluya. Memulihkan para pemirsa yang sedang lemah lesu. Roh Kudus menguatkan. Oh, yang sehat diberi kesehatan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Diberkati secara jasmani dan rohani, diberi kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, kegirangan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Para pemirsa diberkati Tuhan dengan berkat-berkat rohani, dengan berkat-berkat keuangan, berkat kesehatan. Sementara kami menyembah Tuhan, Roh Kudus mengerjakan hal-hal yang ajaib. Roh Kudus membuat sesuatu yang luar biasa, yang tidak kami pikirkan. Engkau lakukan, yang bisnis dibuat berhasil, semakin mengembang ke kanan ke kiri. Omset penjualnya meningkat, diberkati Tuhan. Yang pegawai-pegawai meningkat, karirnya meningkat, usaha pekerjaannya diberkati. Bukan saja jasmani, tetapi juga perkara-perkara rohani. Kekudusan hidup, kesucian hidup, Tuhan beri kemampuan untuk tidak tergoda, untuk melawan dosa. Syararamaya satakaralamaya sekatakaramaya kuralamalamaya sandayaralamalamaya sekatakaramalamalamalamala. Anugerah-Mu, anugerah-Mu,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. kasih sayang-Mu, Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau dahsyat kami. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu ajaib, anugerah-Mu dahsyat, anugerah-Mu hebat. Terima kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Tidak ada yang Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Anugerah-Mu. Amin. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Katakan sekali lagi dengan mengangkat tangan kita, katakan anugerah-Mu. Benar Tuhan. Anugerah-Mu ya Yesus, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan.
Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan, kami siang ini bersyukur karena karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Benar. Kami masih boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami percaya semua karena anugerah daripada-Mu. Terimalah segenap pujian penyembahan kami menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Memberkati setiap kami yang berdoa dengan sungguh-sungguh seperti firman-Mu mengatakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapatkan, mintalah maka kamu akan diberi. Amen. Hari ini Tuhan kami mengetok pintu surga-Mu dengan puji-pujian, dengan nyanyian dan penyembahan. Maka kami minta Tuhan supaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang memuji menyembah Tuhan dengan bersungguh-sungguh, tidak akan pernah sia-sia segala pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadapan Tuhan. Kami yakin Tuhan pasti bekerja dengan dahsyat di kehidupan kami. Sehingga Tuhan, mata kami boleh melihat bahwa karya Tuhan masih ada, mujizat Tuhan masih nyata sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online AGCC GPT Kota Kudus, biar mereka hidupnya semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin naik dan tidak akan pernah turun. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Mereka akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kemanapun kaki mereka melangkah, ada tangan Tuhan yang menyertai, ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan membimbing bagi setiap pemirsa Menara Doa Online AGCC GPT Kota Kudus. Sebentar kami akan diberkati melalui firman-Mu, biar melalui firman-Mu hidup kami diubahkan selalu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat bergabung. Bagi yang baru bergabung, puji Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa belajar memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini pembacaan kita ada di 1 Tawarekh 23, 24, dan 25. 1 Tawarekh 23, 24, dan 25. Dan rema yang saya terima hari ini ada di 1 Tawarekh 22 bagian akhir. Kemudian nanti kita sambung 1 Tawarekh 23 ayat 1 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-5. Mari saya bacakan 1 Tawarekh pasal 22 ayat yang ke-17. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya, bukankah Yahweh Tuhanmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Yahweh dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Yahweh Tuhanmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Yahweh Tuhan, supaya tabut perjanjian Yahweh dan perkakas kudus Tuhan dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Yahweh. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnyalah Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu. Ada 38.000 orang. Dan 38 orang itu dibagi-bagi, saudaraku. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi penyanyi Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian. Hebat, saudara ya. 4.000 orang tugasnya main musik, nyanyi setiap hari. Ini semua bisa terjadi, dikatakan
bukankah Yahweh Tuhanmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Yahweh dan kepada umatnya. Jadi rumah Tuhan bisa didirikan, orang bisa bebas menyembah kalau negeri itu sudah tidak ada peperangan. Musuh-musuh sudah ditaklukkan, maka setelah aman bisa menyembah, memuji Tuhan, mendirikan rumah Tuhan, fokus hidup untuk Tuhan. Tidak mungkin pada zaman Daud masih dikejar-kejar Saul, dia bisa ke rumah Tuhan kemudian memuji-muji Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin kalau negeri itu berperang, kemudian negeri itu belum aman, orang itu bisa dengan total melayani Tuhan. Apa artinya ini untuk kita hari ini? Apa rema yang kita terima hari ini? Rema yang kita terima hari ini adalah di dalam hidupmu itu harus selesai konflik. Konflik terhadap diri sendiri, konflik akan pengakuan. Banyak orang yang masih mencari pengakuan diri. Dan itu sebabnya di dalam dirinya terjadi konflik, ingin diakui. Banyak orang yang masih berperang melawan kekurangan, ya, mikirin uang sekolah, mikirin kontrak rumah, hutang yang belum terbayar, itu masih berperang, saudaraku. Ya, kemudian apalagi, saudaraku, masih berperang dengan dosa-dosa, masih terlibat dosa-dosa, baik itu dosa-dosa seksual, baik itu dosa-dosa kecurangan, dosa-dosa iri, benci. Konflik-konflik ini harus diselesaikan. Makanya surat 1 Petrus mengatakan, jadilah tenang maka kamu dapat berdoa. Jadi hidup kita ini harus tenang, artinya tidak ada peperangan lagi. Tidak mencari jati diri, tidak mencari pengakuan. Masih ingin dipuji, masih bingung, wah kalau saya pakai pakaian jelek, kalau saya naik motor jelek nanti orang memandang rendah saya. Masih bergolak. Maka tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik. Saudara harus bisa mengalahkan semua musuh-musuhmu. Tidak lagi bergumul dengan harga diri. Direndahkan orang masih jengkel. Ya, saudaraku, mari kita mesti mengalahkan musuh-musuh. Dosa-dosa, pergumulan hidup. Itu sebabnya tidak boleh kita punya hutang dalam arti kata untuk konsumsi hidup, untuk gaya hidup. Kalau hutang untuk bisnis karena dikelola bisa menghasilkan uang lagi, itu enggak apa-apa. Tetapi kalau hutang hanya untuk gaya hidup, beli HP, ya, beli motor, itu yang menyebabkan konflik sehingga engkau tidak bisa tenang. Bagaimana bisa menyembah Tuhan dengan baik? Itu sebabnya Daud setelah aman, tidak ada peperangan, baru bisa fokus menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Nah, kalau hidupmu masih penuh konflik, sakit hati, ada dosa-dosa, sementara saudara saya ajak menyembah di gereja, hati saudara tidak tertuju kepada Tuhan. Saudara masih bingung, hutang saya gimana, nanti motor saya ditarik oleh debt collector, bagaimana dengan dosa-dosa yang masih menuduh saya. Sehingga waktu engkau menyembah Tuhan engkau tidak bisa fokus. Salah satu contoh yang paling mudah aja. Andai kata besok saudara ujian. Ini yang sekolah. Engkau belum belajar. Dan hari ini engkau hari Minggu ibadah di gereja engkau datang. Maka pikiranmu tentu tidak kepada Tuhan. Pikiranmu tentu akan besok ujiannya gimana? Aku belum persiapan, belajarnya kurang. Nah itu sebabnya sebelum hari-hari ujian kau mesti tiap hari belajar. Diangsur belajarnya itu. Sehingga tatkala walaupun besok Senin ujian, Minggu bisa ibadah 2 jam. Engkau tenang menyembah Tuhan. Karena engkau sudah tahu
jauh-jauh hari sebelumnya engkau sudah persiapan. Sehingga waktu engkau menyembah Tuhan, engkau bisa fokus kepada Tuhan. Ini penting saudaraku. Banyak orang yang belum bisa selesai di dalam peperangan jasmani, peperangan melawan dosa, peperangan melawan harga diri. Itu sebabnya saat mereka menyembah Tuhan, mereka tidak bisa fokus. Sekali lagi, bereskan hal-hal yang menjadi musuh saudara. Bereskan. Jadi kalau engkau masih punya hutang, maafkan. Ya. Hiduplah sebatas apa yang engkau punyai. Hiduplah sesuai dengan gajimu. Setelah gajimu itu dipilah-pilah. Yang ini untuk ini, yang ini untuk ini. Dan hiduplah sesuai dengan gajimu. Kalau memang tidak ada uang lebih ya jangan beli HP. Kalau memang tidak ada uang lebih ya nggak perlu saudara kredit motor baru. Ya pakai motor lama saja. Itu ajaran firman Tuhan. Sebab tatkala engkau memaksakan diri, maka banyak peperangan di dalam pikiran dan hatimu sehingga engkau tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik. Dan tatkala engkau tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik, maka Tuhan juga jarang bisa campur tangan. Tuhan jarang bisa melakukan mujizatnya karena engkau tidak fokus kepada Tuhan. Tetapi apabila engkau selesai dengan konflik batin, selesai dengan dosa-dosa, selesai dengan hutang-hutang, engkau bisa menyembah Tuhan, engkau bisa dekat dengan Tuhan, maka doamu itu didengar. Sehingga Tuhan bisa mencurahkan berkatnya secara berlimpah-limpah. Karena Tuhan mau engkau menyelesaikan peperangan dulu, baru engkau bisa membangun rumah Tuhan. Artinya setelah peperanganmu selesai dengan diri sendiri, dengan dosa, dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka engkau punya hubungan dengan Tuhan menjadi semakin erat. Tetapi jika engkau masih disibukkan dengan kebutuhan hidup, bagaimana cara bayar utang, bayar uang sekolah, anak sakit, tidak punya dana, dan sebagainya, maka sulit sekali engkau bisa membangun rumah Tuhan, melayani Tuhan, gak bisa. Harus menang terhadap dosa, harus menang terhadap harga diri, harus menang terhadap kebutuhan hidup sehari-hari. Maka engkau bisa melayani Tuhan dengan sukacita, engkau bisa berhubungan dengan Tuhan dengan leluasa. Dan dari situlah Tuhan mulai mengangkat saudara, memberkati saudara pelan-pelan namun pasti. Puji nama Tuhan ya. Jadi saudaraku, sekali lagi berapapun pendapatanmu, sesuaikan hidupmu dengan pendapatanmu. Kiranya rema yang kita terima hari ini kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita selesaikan menara doa siang hari ini. Saya akan tutup dengan doa berkat. Saudara para pemirsa semua, diberkatilah usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati sekolahmu, kuliahmu. Dan apa yang kau pegang akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Perbaikilah hubunganmu dengan Tuhan. Doa-doamu semuanya bisa didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku pohonkan doa berkat ini. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok. Bye-bye.